Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ananda semua. Sebelum kita melanjutkan pertemuan atau perkuliahan kita pada pagi hari ini, Ibu akan memperkenalkan kembali untuk semester ini Ibu sebagai pengampu mata kuliah akuntansi keuangan di semester 6 akuntansi ya. Nama Ibu Rosnida Siregar SPDMM NIDN 0103019001 sesuai dengan surat tugas dari program studi. Ibu adalah dosen pengampu mata kuliah kalian, mata kuliah akuntansi keuangan dengan beban SKS 2 SKS ya. Kita lanjutkan pertemuan kita hari ini. Ibu akan share screen PPT mata kuliah akuntansi keuangan. Materi kita hari ini adalah akuntansi dan akuntansi dan operasi bisnis ya. Akuntansi dikatakan sebagai alat bantu. Di mana kita ketahui peranan akuntansi sangat besar bagi kehidupan masyarakat ya. Khususnya dalam pengambilan keputusan keuangan bagi orang-orang yang berkepentingan. Begitu besarnya peranan akuntansi sehingga pada organisasi baik dia pemerintah dan non-pemerintah sudah menerapkan konsep-konsep akuntansi pada manajemen organisasi atau perusahaannya sebagai pertanggungjawaban dari kegiatan keuangan suatu organisasi ataupun perusahaan. Dan begitu juga di dalam dunia pendidikan ya. Khususnya pada tingkatan SMK, SMK sederajat sampai dengan perguruan tinggi. Ini sudah dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib. Seperti kita di IVTS, khususnya untuk program studi ekonomi konsentrasi akuntansi, mata kuliah akuntansi keuangan adalah mata kuliah wajib. Nah, bagi para pelaku ekonomi dan para manajer modern harus lebih memahami data akuntansi yang dapat memberikan informasi keuangan. Ini tujuannya apa, Bu? Tujuannya jelas supaya kegiatan yang dilaksanakan di perusahaan itu dapat dimanage, dapat dikontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparansi. Makanya perlu data-data akuntansi keuangan di dalam suatu perusahaan, khususnya dunia bisnis. Nah, kita lihat dulu pengertian dari akuntansi. Pengertian dari akuntansi. Pengertian dan tujuan akuntansi ya. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau business language. Definisi akuntansi dipandang dari dua sudut pandang. Yang pertama, dari pengguna jasa akuntansi dan dari proses kegiatan akuntansi. Apabila ditinjau dari sudut pengguna jasa akuntansi, akuntansi didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu dan aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan atau finansial. Nah, kalau dari sudut pengguna jasa, akuntansi katanya disiplin ilmu. Kalau dibilang berdasarkan disiplin ilmu, berarti ada seni. Ada seni dalam pelaksanaannya, ada seni dalam prosesnya, dan ada sini dalam pelaporannya. Artinya menyediakan informasi untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, serta dievaluasi kegiatan tersebut. Artinya apa? Di sini kan dalam dunia akuntansi, dalam suatu perusahaan pasti banyak kegiatan-kegiatan transaksi. Nah, semua kegiatan transaksi ini tidak lepas dari perhitungan keuangan atau tidak lepas dari laporan informasi keuangan. Itu dia ya. Selanjutnya, jika ditinjau dari sudut proses kegiatannya,
akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Dimulai dari proses pencatatan. Segala transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan itu dicatat, baik dia transaksi pembelian, penjualan, transaksi penyetoran dana, dan sebagainya. Sesudah dicatat ini Bu, berdasarkan bukti-bukti transaksi yang diterima, karena banyak ya bukti transaksi. Masih ingat Ananda sekalian apa saja itu bukti-bukti transaksi? Ada yang masih ingat? Boleh direspon? Masih, Bu. Oke, silakan Jupika. Apa menurutmu bukti transaksi itu, Inam? Bukti transaksi itu ada faktur, cek, bilet giro, memo, nota kontan, nota kredit, nota debit, Bu. Oke, good. Benar ya. Nah, itu adalah beberapa bukti transaksi yang mendukung proses pencatatan suatu transaksi di dalam suatu perusahaan. Setelah bukti-bukti transaksi ini dicatat, dibuat jurnalnya, kemudian dilakukan penggolongan dan peringkasan. Ini kemana, Bu? Kita pindah bukukan kepada buku besar. Buku besar juga banyak jenis-jenisnya. Ada yang buku besar 2 kolom, 3 kolom, dan sebagainya ya. Setelah ini transaksi semua kita pindah bukukan, selanjutnya kita lakukan laporan keuangan. Nah, ada juga jenis-jenis dari laporan keuangan. Ada yang masih ingat laporan keuangan? Moria mungkin Saya ingat? Oke, silakan Inam. Laporan keuangan secara umum ada 5, yaitu laporan neraca, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Terima kasih, Bu. Oke, jadi ada 5 dia jenis laporan keuangan yang umum ya. Apa saja dia, Bu? Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, setelah semua ini transaksi dipindah bukukan, dibuat adjustment, kita laporkan dalam laporan keuangan, selanjutnya dibuat dia penganalisaan. Apa ini, Bu, analisa? Akan direview apa saja kelemahan-kelemahan yang terjadi di atas transaksi-transaksi ataupun kegiatan di masa lalu. Kegunaannya apa, Bu? Untuk perbaikan di masa yang mendatang. Bagaimana keuangan ataupun kinerja perusahaan itu dari segi keuangannya itu bisa semakin meningkat di periode selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi ini 2 pengertian definisi akuntansi jika dilihat dari pengguna jasa dan dari proses kegiatannya. Nah, sehingga tujuan akuntansi itu apa, Bu? Untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi dari suatu perusahaan. Nah, di sini ada proses ya, proses dari kegiatan akuntansi dalam suatu periode akuntansi. Nah, kita bisa melihat di sini, dimulai dari bagaimana proses identifikasi dalam memilih transaksi. Maksudnya apa, Bu? Di sini ada pengalokasian kegiatan-kegiatan apa saja atau transaksi-transaksi apa saja yang terjadi di dalam perusahaan. Seperti yang Ibu sebutkan di awal tadi, transaksi itu ada transaksi mengenai penjualan, ada transaksi mengenai pendapatan, ada transaksi mengenai pengeluaran, ada transaksi mengenai kas masuk, kas keluar, penyimpanan modal, sumber dana, dan sebagainya. Ini diidentifikasi. Diidentifikasi oleh siapa, Bu? Oleh orang-orang yang dipercaya atau pihak-pihak manajemen SDM yang sesuai dengan tupoksinya. Biasanya ini untuk transaksi yang bersifat keuangan ini adalah dipegang oleh para accounting. Selanjutnya tahapannya adalah dilakukan pencatatan, penggolongan dan peringkasan. Ini apa, Bu, hubungannya dengan komputerisasi? Karena sudah kita tahu semua kegiatan itu adalah terkoneksi dan tidak
luput dari teknologi ya. Untuk apa Bu? Tujuannya memudahkan transaksi keuangan itu bisa diinventarisasi dan diinput datanya sehingga terarsip secara baik di dalam operasi bisnis ya atau dalam suatu perusahaan. Di sini ada proses setelah transaksi itu dipilih, dialokasikan, maka dilakukan pencatatan. Pencatatan sekaligus memindah bukuan ke dalam teknologi tepat guna menggunakan komputerisasi yaitu dengan pemberdayaan SDM dan sumber mesin seperti itu ya. Selanjutnya apa Bu? Setelah data itu dicatat, digolongkan, diiktisarkan dalam komputerisasi, dipindah bukukan, selanjutnya disiapkanlah laporan akuntansi itu kepada para pemakai akuntansi ya, para pemakai laporan pemakai laporan keuangan. Kalau di sini tadi tahapannya adalah masih diinput pada sistem ya. Selanjutnya adalah dipersiapkan laporan akuntansi. Apakah sebelum diinterpresentasikan kepada pengguna. Jadi kita analisa dulu, dianalisa oleh bagian internal perusahaan. Karena di sini adalah mempersiapkan laporan akuntansi sebelum sampai kepada pengguna atau para pemakai laporan keuangan. Dipersiapkan dulu data-data akuntansi yang sudah diinput tadi, dikomunikasikan kepada orang accounting bagian laporan keuangan. Itulah termasuk dari 5 jenis laporan tadi itu dipersiapkan oleh orang accountingnya. Selanjutnya akan dianalisis dan dilaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Siapa saja dia Bu para pemakai laporan keuangan akan kita bahas nanti selanjutnya. Nah ini adalah proses atau mekanisme dalam pelaporan data keuangan suatu organisasi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, peran akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi sangatlah diperlukan baik oleh pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kalau pihak internal perusahaan adalah orang-orang yang memerlukan data keuangan di dalam perusahaan. Itu dia internal. Siapa saja Bu orangnya? Ada manajer, ada karyawan, dan itu dia yang secara umum untuk dunia internal perusahaan. Karena bagian-bagiannya juga ada manajer pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Atau karyawan bawahannya ya. Ada dia tingkatan dari yang bawah sampai ke atas. Ada top manager, middle, dan lower ya. Nah, berikutnya para pemakai di luar perusahaan itu eksternal. Siapa saja dia, Bu? Nah, secara umum dia yang di luar para pemakai laporan keuangan di luar perusahaan ada investor, ada kreditur, dan ada pemerintah juga masyarakat umum. Ada yang bisa menarasikan ataupun memberikan argumen terkait mekanisme penyampaian informasi kepada para pemakai laporan keuangan seperti yang nampak pada slide yang Ibu kirimkan ini. Silakan. Jupika, silakan mencoba menjelaskan apa atau bagaimana proses penyampaian informasi keuangan kepada para pemakai laporan keuangan. Oke. Ya. Nah, di sini hampir sama ya dengan kegiatan yang tadi di slide gambar yang pertama kita lihat. Kalau yang tadi adalah mekanismenya dari tahap bukti transaksi sampai kepada penyampaian interpretasi kepada para pengguna atau pemakai laporan keuangan. Kalau di sini adalah proses penyampaian informasi kepada para pemakai melalui sistem yang hampir sama juga ini. Cuman di sini dijelaskan dia dipilah siapa saja para pemakai laporan keuangan itu. Ada dia eksternal dan ada internal. Kalau internal dia adalah ada pemilik, ada manajer dan ada karyawan ya.
Kalau eksternal dia itu ada kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum. Nah, ini adalah para pemakai laporan keuangan. Jadi informasi keuangan itu setelah kita catat, setelah kita inventarisasi, setelah kita pindah bukukan, kita adjustment, kita laporkan, maka akan disampaikanlah itu pertanggungjawabannya kepada para pemakai laporan keuangan. Siapa saja dia, Bu? Orang yang berdua, ada internal, ada eksternal. Semua kegiatan data-data keuangan itu untuk mempermudah pelaporannya, kita melakukannya atau menggunakan sistem informasi akuntansi sebagai laporannya. Dia itu ada aplikasi ataupun sistem khusus dalam pelaporan data keuangannya. Dipakai apa, Bu? Nah, pakai teknologi mesin komputerisasi. Dan sistem dia aplikasi yang digunakan. Itu maksudnya ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa profesi akuntansi ya. Ini terkait dengan materi kita hari ini tadi mengenai pengertian akuntansi dan dunia bisnis ya. Dunia bisnis di sini maksudnya pada bidang-bidang akuntansinya ya. Pada bidang-bidang akuntansinya. Jadi profesi akuntansi secara umum akuntan dibedakan menjadi dua ya. Dua bidang yaitu akuntan publik dan akuntan internal swasta. Dan profesi akuntansi ini semua terkoordinir oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Ini bidang-bidang akuntansi. Ini masuk juga seperti yang saya bilangkan tadi itu di awal untuk mata kuliah wajib kita di program studi ekonomi konsentrasi akuntansi ini masuk juga. Yang pertama tadi ada akuntansi keuangan. Bagian dari materi kita hari ini ya untuk mata kuliah akuntansi keuangan secara umum bahasa akuntansinya itu adalah general accounting. Kalau akuntansi biaya adalah cost accounting, akuntansi pemeriksaan adalah auditing, akuntansi perpajakan adalah tax accounting, akuntansi anggaran, budgetary accounting, dan akuntansi pemerintahan adalah governmental accounting. Ini semua nanti ada sebagian yang sudah kalian pelajari dan ada yang belum. Jadi apa, Bu, penjelasan dari masing-masing akuntansi ini? Ini adalah penjelasan dari bidang akuntansi itu ya. Kalau akuntansi keuangan itu meliputi 3 fungsi ya. Ada pemilihan dan pencatatan data, analisis data, dan menyiapkan laporan bagi pengguna. Ini bisa Anda lihat ya di sini. Nah, kita lanjut. Karena tadi di awal itu mengenai operasi bisnis, di sini ada 3 jenis perusahaan yang secara umum wajib kita ketahui ya, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang umum. Ada 3 bidang ya. Apa saja dia, Bu? Ada namanya perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, Anda bisa lihat dari slide yang Ibu share ya. Nah, apa, Bu, perbedaan dari jenis perusahaan ini? Kalau dia perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan jasa untuk sebagai timbal balik dari seseorang yang menggunakan atau seseorang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Contohnya apa? Ada di sini hotel, biro perjalanan, dan sebagainya. Maksudnya di sini, kalau di perusahaan hotel ya, orang-orang atau masyarakat yang datang ke sana untuk berkunjung, untuk menginap, apa yang diterima oleh si masyarakat ataupun orang-orang yang berkunjung tersebut adalah pelayanan. Jadi yang dimaksudkan di sini jasa adalah pelayanan yang diterima, ya. Nah, terus apalagi, Bu, contoh lainnya yang lebih sederhana, misalnya pangkas, ya, usaha bisnis pangkas. Nah, misalnya Cinapsan datang ke perusahaan pangkas tersebut untuk memotong rambut. Nah, apa yang diterima si Napsan ketika dia berkunjung ke pangkas tersebut? Rambutnya dirapikan, dibersihkan, berarti ada jasa yang diterima
dari si tukang pangkas kepada si sinapsan. Sinapsan memberikan fee kepada si tukang pangkas, tukang pangkas itu memberikan jasa kepada sinapsan, seperti itu ya. Nah, kalau perusahaan dagang apa, Bu? Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang menjual alat dan alat atau barang baik secara kredit maupun cash tanpa melakukan proses perubahan bentuk ya. Jadi banyak contohnya di sini ya. Kalau perusahaan dagang ada Alfamart, Sujuya, Pasaraya, Hero dan sebagainya ya. Ini proses penjualan cash maupun kredit tanpa mengubah bentuknya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu apa? Perusahaan yang bergerak dengan menjual suatu produk melalui pengolahan suatu produk dari barang tidak jadi menjadi barang jadi. Contohnya apa, Bu? Ada PT Gudang Garam, PT Unilever. Nah, kira-kira untuk ketiga jenis perusahaan ini bisa dipahami? Oke, mungkin Ibu rasa karena waktu kita sudah mau habis ya, Ibu akan cukupkan pertemuan kita hari ini. Namun sebelum kita closing atau live meeting, Ibu ingin mendengar bagaimana pemahaman kalian terkait mata kuliah ataupun materi yang Ibu share pada kesempatan ini. Silakan yang ingin memberikan tanggapan, Ibu persilakan. Ya, sebelum kita closing, yang ringkas saja. Saya, Bu, mau mencoba. Oke, silakan Jupika. Akuntansi dapat dikatakan sebagai alat bantu. Terus definisi akuntansi ditinjau dari dua aspek, yaitu yang pertama dari pengguna jasa. Akuntansi dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi keuangan yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Dari sudut pandang proses kegiatannya, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, pengiktisan, serta pelaporan-laporan keuangan pada suatu entitas. Terus proses akuntansi dimulai dari yang pertama memilih transaksi, seperti yang pertama mengidentifikasi atau memilih transaksi dari bukti-bukti transaksi yang ada. Terus yang kedua melakukan pencatatan yang dibantu dengan sumber daya manusia dan juga teknologi. Yang ketiga, mempersiapkan laporan keuangan. Yang keempat, melakukan komunikasi terhadap laporan keuangan yang telah disediakan dan menganalisis apakah terjadi kesalahan dan biasanya dikerjakan oleh pihak audit. Terus, pemakai informasi akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemakai internal atau yang berhubungan langsung terhadap perusahaan. Contohnya pemilik perusahaan, manajer, dan para karyawan. Terus pemakai yang kedua ada pihak eksternal, yaitu yang tidak berhubungan langsung. Contohnya seperti pelanggan, investor, kreditor, dan juga pemerintah. Terus profesi akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu akuntan publik dan akuntan intern. Bidang-bidang akuntansi ada akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, dan akuntansi perpajakan. Jenis-jenis daripada perusahaan. Yang pertama ada perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang menjual jasa kepada para konsumen untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Yang kedua ada perusahaan dagang, yaitu kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa merubah bentuknya. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Demikian, Bu. Oke, good ya. Terima kasih Ibu, apresiasi untuk semangatnya ya dalam memahami dan mendengarkan penjelasan dari Ibu. Karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan pertemuan hari ini. Ingat, tugas akan Ibu kirimkan di Google Classroom. Silakan Anda cek tugas yang Ibu kirimkan, karena linknya akan Ibu share di grup kita ya. Jangan lupa terus aktif mengikuti perkuliahan,
Karena syarat lulus itu kriterianya seperti yang disebutkan di awal minggu lalu pertemuan kita itu, yang pertama dia dari kehadiran, sikap, tugas, UTS, dan UAS, supaya bisa nanti lulus untuk mata kuliah kita. Itu akuntansi keuangan. Nah, jaga terus kesehatan, semangat belajar, dan kita jumpa di minggu yang akan datang. Sekian, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.